ini, Makassar diguncang kasus besar-besaran soal peredaran uang palsu. Yang bikin nyeseknya, salah satu dari pelakunya merupakan pegawai aktif dari salah satu kampus ternama gitu. Bayangin aja deh, uang palsu yang beredar luas sekarang itu gak cuman bikin malu waktu kita mau bayar jajan, tapi juga ini nunjukin masalah yang lebih besar daripada itu. Mungkin kita akan bahas lebih rinci kasus ini. Jadi ceritanya gini guys, awal Desember 2024 polisi Makassar itu ngebongkar sindikat besar uang palsu gitu, yang dimana barang buktinya itu ditemuin nggak main-main gitu. Ada mesin cetak uang, ada tinta yang khusus gitu, terus ada bahan-bahan yang bahkan hampir mirip untuk membuat uang asli gitu. Dan jangan ditanya banget, sumpah totalnya itu ratusan juta rupiah. Dan sindikat ini tuh punya cara yang licik banget. Mereka fokus nyebarin uang palsu di pasar-pasar tradisional, ya tempat pedagang kecil yang biasanya nggak punya alat untuk ngecek keaslian uang gitu. Tapi yang lebih bikin shock, 2 dari 17 pelaku yang ditangkap ternyata pegawai aktif di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Mereka ini bukan cuman ikut-ikutan aja, tapi mereka itu jadi pemain inti loh. Tugasnya mereka itu ya selain nyetak uang palsu, itu mereka yang ngatur untuk mendistribusikan ke pasar gitu. Bahkan salah satunya itu mereka mempunyai peran penting dalam mengelola jalur aman buat nyebarin uang itu biar gak ketahuan. Terus kenapa sih baru ketahuan sekarang? Jadi sindikat ini tuh ternyata udah beroperasi lumayan lama banget gengs. Bayangin 10 tahun. Wow, mereka pinter banget ngejaga gerak-gerik mereka pakai jaringan distribusi yang jarang atau yang susah banget dilacak. Dan dia tuh punya orang-orang kepercayaan gitu buat nyebarin uang-uang palsu mereka gitu. Tapi untungnya ada pedagang kecil, ada pedagang pasar yang curiga gitu sama uang yang dia terima. Dia langsung lapor ke polisi dan di situ investigasi mulai jalan lah. Terus setelah ditelusuri ternyata sindikat ini nggak kecil-kecilan, tapi udah rapi banget operasionalnya. Wow. Setelah beberapa bulan penyelidikan, polisi akhirnya itu nangkep para pelakunya, yang termasuk 2 pegawai UIN Makassar tadi. Dan dari sinilah kita bisa lihat betapa pentingnya peran warga biasa buat mengungkap kejahatan kayak gini. Kalau nggak ada yang lapor, mungkin kasus ini tuh bakal terus aja jalan tanpa ada yang tahu. Kalau kalian semua berpikir ini cuman tentang soal uang palsu, itu salah besar banget gengs. Dampaknya tuh gede banget. Yang pertama nih ya, ekonomi kita bisa kena imbasnya. Nah, peredaran uang palsu yang bikin orang-orang kehilangan kepercayaannya ke rupiah gitu. Kalau udah nggak percaya sama mata uang sendiri, bisa-bisa ekonomi kita jadi nggak stabil gak sih? Terus yang kedua, ini ngerusak rasa saling percaya antar warga negara. Bayangin, uang yang seharusnya menjadi alat tukar malah bikin konflik karena ada yang merasa dirugikan. Belum lagi moral bangsa kita yang seharusnya dijaga sama lembaga pendidik kayak kampus. Tapi kalau kampusnya aja terlibat, apa kita masih percaya sama sistem pendidikan kita? Maaf. Kasus ini itu bukan lebih dari sekedar soal uang palsu aja atau tindakan kriminal biasa. Ini adalah ancaman langsung ke kebangsaan kita. Kebangsaan itu soal rasa percaya, karena percaya ke pemerintah, lembaga pendidikan, dan sesama warga negara. Kalau uang yang kita gunakan sehari-hari aja diragukan keasliannya, gimana
kita bisa menjaga kepercayaan itu. Dan bukan cuma soal ekonomi yang terancam, tapi moralitas bangsa juga terancam. Karena apalagi ini tuh melibatkan kampus yang seharusnya menjadi pilar pendidikan dan pembentuk karakter generasi muda gitu. Kalau lembaga pendidikan mulai kehilangan integritas seperti ini, maka dampaknya bisa meluas ke generasi penerus bangsa. Generasi yang seharusnya membawa Indonesia ke era keemasan justru bisa kehilangan arah. Kasus ini juga ngingetin kita soal cita-cita besar Indonesia buat jadi negara yang maju di tahun 2045. Ya, Indonesia Mas. Buat nyampe ke sana, kita nggak cuman butuh teknologi canggih dan infrastruktur yang bagus gitu ya, tapi kita juga butuh warga negara yang punya moralitas yang tinggi, yang nggak gampang kebawa sama godaan kayak gini gitu. Karena generasi kita gitu, generasi Z adalah motor buat mimpi ini. Kalau kita nggak mulai belajar tentang tanggung jawab, integritas, pentingnya menjaga kepercayaan, mimpi 2045